Halo. Beda gitu intronya. Oke. Hai. Jadi, di video kali ini gue mau buat korset. Gue mau buat denim korset atau korset lepis. Kenapa tiba-tiba gue mau buat korset? Jadi gini ceritanya. Waktu itu gue dipinjemin kemeja putih polos, ukurannya tuh gombrong, jumbo banget di gue. Itu nggak dipinjemin juga sih, dikasih lebih tepatnya, sekarang udah jadi hak milik gue. Itu dikasih sama si Rangga. Dan karena itu ukurannya gede banget, itu ukuran XXL kalau nggak salah, gue pas pakai kemeja itu kayak pakai dress. Ya akhirnya gue mikir kayaknya ini cocok dipadu-padanin sama korset. Tapi masalahnya gue di rumah nggak punya korset sama sekali. Ada korset juga punya mak gue yang nggak bisa dipakai sebagai outer gitu. Terus akhirnya gue carilah inspirasi, rekomendasi outfit juga bentuk-bentuk korset dari media sosial di mana-mana gitu. Akhirnya gue nemu bentuk korset yang gue mau, dan gue ingin buat korsetnya itu dari bahan lepis, dari celana yang udah nggak mau gue pakai lagi gitu. Dan sebenarnya gue buat korset ini itu udah dari akhir tahun 2021 kemarin, tapi karena kedelay, mesin jahit gue itu rusak, nggak tahu kenapa nggak bisa ngejahit, akhirnya gue nggak ngelanjutin lah. Dan gue juga udah sempet hopeless, kayaknya gue nggak bakalan bikin korset ini deh gitu, mesin jahit gue juga rusak kan. Tapi akhirnya mesin jahitnya bener, udah diservis lagi sama bokap gue, akhirnya bener, dan barulah kesampaian gue selesain proyekan gue buat korset denim ini. Oh ya, di sini gue juga bakal jelasin gimana cara gue buat pola jahitan untuk korsetnya. Jadi please ditonton, jangan di skip, karena siapa tahu ini bisa ngebantu lo juga yang mau buat korset atau belajar ngejahit sendiri di rumah ya. Oke, langsung ke video pembuatannya aja. Oke, di sini gue ada celana jeans bekas yang udah nggak mau gue pakai lagi. Lalu ada boning dan ada mata ayam atau mata itik ukuran 12 mm. Pola jahitan yang gue pakai itu kayak gini bentuknya. Kalau ada yang salah dengan pola ini, lo bisa komen di bawah karena gue juga masih belajar untuk buat pola jahitan. Gue mau nunjukin gimana gue buat pola jahitannya di sini. Pertama, gue ukur dari perut bagian ini tepat di tengah perut hingga ke bagian punggung tengah. Setelah diukur baru dibentuk pola. Biasanya gue kayak ngejeplak lagi di kertas. Lalu habis itu dibentuk lebih rapih. Bisa dilihat aja pengambilan dari tiap titik garisnya di sini. Untuk yang depan diukur dari tengah perut selebar 10 cm dan yang bawah 5 cm. Dan jadilah bentuk garis miring seperti ini. Untuk yang bagian belakang diukur dari tengah punggung melebar ke arah samping 10 cm dan yang bawah 5 cm. Oke, sebentar ya. Gue di sini mau ngejelasin lebih detail, lebih rinci lagi untuk pembuatan polanya. Di sini gue kasih 2 foto untuk penjelasannya ya, lebih lanjut di sini. 2 foto. Yang di bagian kanan adalah foto bentuk pola yang bagian depan. Yang di sini adalah bentuk pola yang bagian belakang. Kalau diperhatikan, 2 pola ini tuh punya bentuk yang sama. Tapi untuk yang bagian depan, karena nanti korsetnya itu akan untuk buka korsetnya gitu ya pas pemakaiannya, ada juga tali atau strap untuk ngikat korsetnya supaya lebih ngefit di badan. Jadi bentuk pola yang bagian depannya itu lebih kecil daripada yang bagian belakang ini. Sementara kalau bisa dilihat lagi, pola atau pattern yang bagian belakang ini tuh kayak bentuk double-nya dari pola yang bagian depan ini. Dan kalau lo mau berpatokan untuk buat 2 pola ini, lo bisa berpatokan dari salah satunya. Semisal lo ingin buat pola yang bagian belakang ini, lo tuh udah ukur seperti pengukuran yang tadi gue jelasin di video. Itu lo ukur, habis itu lo lipat jadi 2, dan itu jadi pola yang bagian depan. Tapi kalau lo juga mau berpatokan untuk
pola yang bagian depan itu lo tinggal bikin 2, habis itu lo gabungin dan jadilah pola yang bagian belakang. Dan sisa bagian pola yang bagian samping itu hanya mengikuti sisa gambar atau polanya dari kedua bagian ini. Dan kalau lo nanya kenapa bentuk polanya itu miring-miring, karena gue mau buat korsetnya ini tuh kayak memberikan siluet badan gue yang lebih proporsional, juga kayak ngasih efek yang lebih ramping di pinggang gue karena adanya 2 pattern yang miring-miring itu. Lo juga bisa berpatokan dengan pola ukuran yang gue buat di korset ini, tapi alangkah baiknya juga lo ukur pinggang lo sendiri saat lo mau buat korset ini supaya lebih akurat. Di sini gue udah bongkar jahitan dari celananya. Setelah itu tinggal gue jeplak aja pola jahitan tadi yang sudah gue gambar di kertas. Di sini karena pola jahitan yang gue buat belum sama seam allowance, jadi gue harus gambar manual lagi. Setelah itu tinggal digunting aja bahan yang udah dibentuk pola. Setelah polanya terpotong, di sini gue ada 2 bahan bagian depan, 2 bahan bagian samping, dan 1 bagian tengah. Nah ini gue setrika dulu untuk ngasih batas seam allowance tadi. Gue mulai satuin bahannya dari yang bagian depan dan samping. Caranya ambil part seam allowance-nya ke arah depan seperti ini. Jangan dibalik ya. Kalau dibalik kan kayak gini jadinya. Loh kok gitu? Bukannya kalau mau jahit baju itu seam allowance-nya ada di dalam ya? But it's alright, gak ada yang salah di sini, just trust me, okay? Lalu disemati jarum pentul dan lakuin hal yang sama pada gabungan pola yang lain. Kemudian dijahit searah pada bagian seam allowance tadi seperti ini. Nah ini sudah terjahit. Step selanjutnya gue trim separuh salah satu seam allowance-nya. Nah kalau digabungin kan kayak gini. Jadinya ada 2 seam allowance-nya dalam satu bagian. Nah ini dipotong setengah salah satunya. Bebas mau yang mana aja kayak yang gue lakuin di video. Juga lakuin hal yang sama pada bagian seam allowance yang lain. Setelah itu bagian seam allowance yang lebih panjang dilipat ke arah dalam seperti ini. Setelah itu bagian seam allowance yang lebih panjang dilipat ke arah dalam seperti ini. Kenapa harus dilipat? Karena isi dari lipatan ini akan dimasukkan boning di dalamnya nanti. Jadi dengan adanya lipatan itu membuat space atau ruang untuk boningnya. Juga lakuin hal yang sama pada bagian yang lainnya. Dan untuk yang bagian depan juga dilipat sama seperti ini. And next, sorry banget, gue juga udah ngelipat bagian atas korsetnya yang ini, tapi off kamera. Tapi tenang aja, gue bakal kasih tahu caranya setelah ini, oke? Nah ini udah terjahit rapi, kayak gini hasilnya. Di sini gue mau pasang boningnya. Gue ukur dari batas sini, jahitan yang paling atas, sampai ke ujung korset di sini, karena sisanya adalah seam allowance. Jadi panjang dari setiap boningnya adalah 13 cm. Lalu tinggal dimasukin aja boningnya ke dalam ruang tadi yang udah dibuat kayak yang gue lakuin di video. Lalu yang bagian bawah ini gue lipat 2 kali. Pertama sedikit aja dilipatnya, lalu dilipat lagi ke dalam hingga batas seam allowance-nya. Disemati jarum pentul lalu dijahit tepat di ujung sini ya, bukan di tengah atau di atasnya. Ini juga cara yang sama untuk pengerjaan bagian atas tadi yang gue mention. Ini sudah terjahit rapih. Selanjutnya gue mau pasang mata ayam atau mata itik. Gue pasang 4 aja di tiap sisi. Jarak antara mata itik yang satu sama yang lainnya itu sekitar 2 cm. Gue lubangin dulu korsetnya dikit aja, lalu tinggal dimasukin mata itiknya, dan yang bagian belakang mata itiknya itu dipipihin pakai martil.
Di sini gue juga buat strapnya dengan panjang 40 cm dan lebar 5 cm. Gue lipat dulu ke dalam ujung dari strapnya, lalu bagian yang ini, yang atas dan bawah itu gue lipat ke arah dalam, dan juga sisi satunya dilipat kayak gini, lalu dilipat sekali lagi menjadi 2 seperti ini. Terus gue semati jarum pentul dan lakuin hal yang sama sampai ujung dari strapnya, kemudian dijahit mengeliling. And then it's done. So here's the final look. Alright, and then it's done. Korsetnya udah jadi. Sebenarnya pembuatan korset ini tuh simple banget. Mungkin buat lo yang nggak ngerti gimana cara buat pola, pusing gitu dengerin gue ngejelasin cara pembuatan polanya, ya itu wajar sih karena baru gitu. Gue juga masih belajar untuk buat pola. Di sini gue juga punya cara gue sendiri untuk membentuk pola dari korsetnya itu. Tapi sebenarnya pembuatan korsetnya itu sendiri tuh simple banget, mudah banget, dan kalau ini nggak ke delay karena mesin jahit gue yang rusak, itu sehari atau 2 hari itu udah selesai. And yep, I think that's enough. Gue berharap video ini membantu lo yang mau belajar jahit sendiri di rumah, atau juga bisa memberikan inspirasi bagi lo yang suka bikin kreasi-kreasi yang sama kayak gue. Dan please tungguin video kreasi gue yang lainnya ya, karena nanti next project itu gue ada mau bikin scrunchie, gue mau bikin tas bagus tapi simple juga, dan terus gue juga mau coba buat embroidery atau sulaman di baju gitu. Please tungguin aja ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini, and I'll see you on my next video guys. Bye bye.